tentang penggerebekan ini ya. Iya sih, gue juga pas nonton aneh banget sih, maksudnya kayak dia bilang kan emang massal ya, secara bener-bener rame. Maksudnya seberapa berbahaya anjir si Bob ini, cuma toko-toko gitu doang, kayak bener-bener proper, bener-bener sampai kayak dicari segala macem. Maksudnya apa ini? Katanya sampai diliatin gitu kan, dia lagi milih kunci katanya diliatin dari belakang. Oh iya. Terus diomongin gitu. Bobnya agak merasa aneh gitu. Menarik. Bob Lazar nih, gue nggak tahu percaya atau nggak. Cuma ini unik sih. Ini ya lucu aja. Gue juga nggak menemukan sebenarnya kenapa sih Bob bohong sih. Kayak biasanya kan kalau ada teori Bob benar dan Bob bohong misalnya. Tapi yang gue temuin sih Bob bohong gitu. Bob bohong aja tapi nggak ada kebenaran karena dia dikasih tahu teori konspirasi. Cuma Bobnya juga kayak ya lu percaya apa enggak itu urusan lu. Dan di Joe Rogan nih unik nih. Jadi ini ya gue nggak tahu ya. Si Bob itu ketika ditanya hal yang lebih mendetail, dia itu selalu memberikan alasan kalau dia itu migran cuy. Dan kayak partnernya nih kan dia kayak bareng sama si partnernya dan si Joe Rogan juga ngomong kayak tenang dunia seluruh orang yang dengerin juga bakal maafin lu karena kan emang lu punya penyakit migrain gitu. Jadi ketika lu mengingat masalah terlalu detail, lu suka sakit kepala. Tapi si Bob itu hebatnya selalu gini cuy. Kayak sebentar gitu, maksud gue kasih gue waktu untuk mikir gitu loh. Jadi dia kadang suka ada dead air kan. Ketika ditanya dia bukan nggak bisa jawab tapi dia diem terus dia kayak it's gitu loh. Terus katanya it's okay kalau lu migrain kita skip. Tapi dia kayak ngomong enggak sebentar gitu. Terus ngomong ke hal lain baru dia balikin lagi. Tapi kayak ya lucu aja. Gue gak bilang dia bohong ya, tapi kayak lucu aja. Tapi yang lu bilang tentang fakta itu, so gue di dokumenter dia berani ya kalau diadu dengan ada fakta yang lebih ini, kayak fakta penyangkalnya ya, bener gak sih? Ya? Yang dia ngomong tuh di dokumenter, kan banyak yang bilang dia menyangkal. Tapi bener kata lu tadi Bim, kayak cuma bilang Bob bohong, udah, tapi tidak ada fakta kenapa dia bisa bohong. Terus dia kayak nantangin gitu. Tuh maksud gue kayak kenapa dia bisa seberani itu sih, jadi kerennya itu sih Bob. Dan si George Snap-nya itu salah satu reporter yang pertama kali ngeliput dia juga ngomong aja, dia tuh nggak pernah memaksa audiens untuk percaya sama Bob. Intinya kayak kalau lu bilang Bob bohong ya udah gitu, tapi kalau seandainya lu lebih deep mencari informasi gitu loh dan lu percaya ya udah juga gitu. Jadi kayak George Snap juga nggak mau ngambil pusing juga sih, karena ya kasus ini emang sulit dipercaya ketika Bob ngomong hanya lu percaya aja sama dia gitu. Walaupun ya masuk akal sebenarnya. Ya gimana lu nggak mengasumsikan atau mikir aneh-aneh ya terhadap Area 51, karena Area 51 pun juga nggak dibuka kan, walaupun pemerintah cuma ngomong itu senjata udara Amerika gitu. Itu sih. Gimana tanggapan kalian nih sebelum gue masuk kayak ada fakta unik lagi nih gue? Hah? Apa? Tentang migrain ya? Tentang migrain ya enggak lah ini. Tapi menurut gue migrainnya nggak tahu sih, mungkin ada efek samping dari yang hipnotis yang dia ambil kali. Kayak terapi hipnotis dia kan untuk biar dia ingat semua detail pekerjaannya dia kan. Terus kalau sekarang dia udah nggak pernah gitu lagi, kayak pas nanti dia mau coba nginget-nginget semua detail pekerjaan dia dulu, kayak efeknya ya Keren. Iya kayak jadi too much buat otaknya. Iya kayak terlalu banyak. Soalnya yang hipnotis bukan Romi Rafael bro. Tapi pas diwawancara itu ya seenggaknya ada ininya dulu, dibahas dulu gitu loh. Masalah kalau lu emang nggak bisa cerita nggak apa-apa karena kita tahu lu punya migrain, bilang gitu kan. Jadi nggak tiba-tiba dia aduh gue nggak bisa inget nih karena gue punya migrain, nggak kayak gitu. Iya. Kayak dikasih tahu dulu sama si Joe Rogan nya kalau emang siapa namanya Bob Lazar ini punya migrain. Jadi ya kadang-kadang bakal ada kesulitan untuk mengingat itu. Jadi nggak kayak tiba-tiba dia gituin sendiri kalau aduh gue nggak bisa inget nih gue migrain, kayak jadi alasan gitu loh. Asli itu ada ini cuy, muncul apa ya kayak minum Oskadol. Jadinya sponsor ya. Semoga dengan podcast kita terangkat juga ya Bob Lazar ini. Iya sih.
Kasian anjir, gue aja juga baru tahu. Iya, kita semua baru tahu. Banyak pasti orang yang nggak tahu. Aku masuk lagi nih ya. Habis itu kita diskusi selengkapnya tentang Bob Lazar. Jadi tuh dulu nih ya, nggak dulu sih, belum lama lah ada petisi nyerbu area 51. Iya, bukan yang Sambil Naruto. ada Naruto. Anjing Iya, Naruto. yang Naruto ada aja. Jadi dikutip dari Detiknet dari LA Dibel, Bob Lazar menyatakan penjagaan di area 51 itu sangatlah ketat. Bahkan ia mengklaim ada orang yang mencoba masuk ke sana dan ditembak mati, kata dia. Selain itu, menurut dia pusat penelitian alien itu udah nggak ada di area 51. Saya harus berkomentar soal penyerbuan area 51 ini. Saya paham hal ini dimulai sebagai candaan. Tapi ada beberapa orang yang berencana sungguh datang. Dan ini adalah ide yang sesat, kata dia. Area 51 merupakan fasilitas riset, tidak ada alien atau teknologinya yang berlokasi di sana. Satu-satunya tempat yang pernah ada teknologi alien adalah SIT atau S4 yang dekat dengan area 51, tapi itu udah 30 tahun silam. S4 mungkin sudah dipindahkan dekade lalu dan mungkin tidak dipakai lagi. Saya nggak dukung dengan penyerbuan ini. Jadi Bob Lazar bilang area 51 ya mungkin udah bukan tempat alien lagi dan mungkin udah dipindahkan juga terhadap benda alien itu gitu. Dan ini gue jadi inget nih di dokumenternya kalau nggak salah ya, dia juga jadi divisinya dia itu kan tentang yang UFO ya, tapi ada divisi lain yang emang meneliti aliennya. Ya nggak sih, gue lupa deh, kalau gue salah revisi lah. Ada divisi lain yang emang meneliti tentang aliennya itu sih, lebih kayak ke organ dan lain-lain gitu, dan dia lebih ke bagian yang teknisi kapal UFO itu. Gimana guys, tanggapan kalian keseluruhannya ini? Bob Lazar tentang ini deh, yang apa? Yang barang terakhir yang dia ambil itu kan akhirnya dikasih unjuk tuh, yang hitam-hitam itu. Bukan itu beda kayaknya dah. Itu apa ya? Tapi dia bilangnya juga ini nggak ada di bumi si bahan itu. Ya tapi itu bukan elemen 115 kan? Iya emang bukan. Yang dicuci sama dia. Iya, katanya itu ini benda luar angkasa, katanya enteng banget. Luar angkasa. Katanya iya enteng banget. Kayak boba. Iya sih. Ada boba. Ya gitu sih kalau dari Bob Lazar sendiri sih. Panjang sih sebenarnya, kalian bisa lebih detailnya. Ini aja kita 2 part ya. Dan kita akan dari Bob Lazar ini kita akan bahas hal yang lebih menarik lagi sih. Kalau menurut gue kita akan bahas area 51, cara detailnya itu ada apa aja, konspirasinya itu apa aja. Kita juga akan bahas bentuk alien, kesaksian orang yang diculik alien, Man in Black, orang-orang yang terlibat, terus juga ada film-film tentang alien juga, dan ada Roswell, kasus Roswell. Harus kasih sinopsis sedikit mungkin nanti ya. Oke, gimana? Tentang Bob Lazar ini kita diskusi aja lah, udah selesai sih materi. Kalau dari pandangan gue pribadi, Bob Lazar ini oke, kita ngomong tentang bohong atau bener. Gue sih percaya sih kayak terlalu banyak kebohongan anjir di dunia ini gitu. Iya kan, iya apapun itulah pasti. Gak usah dipermintaan deh, circle kecilnya deh gitu loh. Kayak dari kita berempat pun kita pasti juga pernah kan yang namanya berbohong gitu loh, atau masih ada hal yang kita tutupin gitu loh. Itu baru dari skala kecil grup, mungkin apalagi secara politik dalam satu negara gitu. Dan ini melibatkan dunia gitu loh. Dan kita Indonesia hanya negara berkembang yang belum mencapai ke sana gitu. Kita nggak tahu dan kita cuma hanya bisa berspekulasi sih kalau menurut gue ya. Dan ngeri juga sih sebenarnya untuk hal-hal seperti ini yang kita omongin sekarang pun, ya mungkin kita bukan siapa-siapa ya. Kalau misalnya kita siapa-siapa mungkin juga berefek juga terhadap kitanya kan. Gitu sih kalau menurut gue. Dari apa yang gue lihat sejauh ini, percaya sih gue. Dia ceritanya nggak kayak orang bohong, detailnya banyak. Terus misalnya ditanya sama Joe Rogan misalnya, apa yang pertama kali lu datang di situ gimana rasanya, gimana caranya, dia jawabnya langsung tek kayak dia nginget sesuatu. Misalnya gue ngelewatin ini, ada misalnya besi apa, ada kayak detail gitu loh, dia ngejelasin ruangannya. Kayak orang bohong tuh nggak bakal ngejelasin
detail itu dia pasti jelasin kayak misalnya gue datang ke situ, gue ngeliat alien, gue ngeliat apa, dia jelasinnya kayak gue ngelewatin ini, gue ngelewatin proses ini, gue ngeliat di jendela ini misalnya besinya bentuknya kayak gimana, dia sampai kayak gitu. Kalau orang bohong gini lah, Is, kalau ditanya kamu tuh berapa orang? 1. Kayak 86 orang. Anjing. Itu orang bohong tuh. Udah orang bohong, orang bego aja. Ya kamu berapa orang? Ya sabar dulu Pak. Anjing, cuma goblok anjing. Itu Habis itu migren. Habis itu migren lagi. Nah itu maksudnya tadi kita balik lagi. Benar, gue setuju sih sama Faris. Ini juga sih banyak pernyataan yang dia kasih tahu yang kita sebelumnya nggak tahu. Kayak misalnya S4, dia dari mana dia tahu S4? S4 nggak pernah dibahas di mana-mana, orang nggak ada yang tahu. Dan ketika diteliti benar, S4 ada sebuah gedung penelitian di daerah Area 51 di Nevada. S4 benar ada. Terus kayak apa lagi ya? Ini benar Apa? sih. Kita tahu cuma Area 51 ya. Dan Iya, dia juga, ya dia udah berapa kali nekanin kalau dia bukan di Area 51 kan? Iya, Di itu S4, menarik di banget. S4 gitu. Terus kayak misalnya yang mesin yang jari, Bener. itu pas ternyata diteliti sama si produsernya, dia nemu fotonya, iya bener ada. Keren gitu sih. Dia ngasih tahu yang apa yang dia kasih tahu. Iya, yang publik nggak ada sama sekali tahu, hal-hal rahasia gitu. Yang dia kasih tahu tuh pas dia ngasih tahu orang-orang nggak percaya kan, tapi ternyata pas udah barangnya ada baru gitu. Jadi kayak dia udah lebih tahu duluan. Jadi nggak mungkin. Jadi dapat informasi dari mana? Iya, informasi dari mana? Selain dari situ langsung. Tapi emang kasihan sih, dia tuh banyak banget kena apa ya dan lain-lain. Emang gue kadang suka gimana ya? Iya namanya manusia ya, walaupun sulit. Jadi gimana ya, manusia tuh kita lah sedikit sulit percaya dengan hal yang belum ada gitu loh. Jadi gue tarik aja deh, mungkin ya dulu kalau seandainya gue bilang kayak anjir gue nemu ini alat kayak satu besi gue tempelin ke kuping gue bisa komunikasi sama orang di luar sana gitu loh. Saat itu orang bakal ngetawain gue dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya keluar yang namanya handphone. Ya baru lu percaya gitu kan. Nah ya, mungkin yang diomongin Bob ya kayak gitu saat ini gitu loh. Jadi iya belum waktunya aja. Dan masih banyak juga orang yang kayak gitu. Dan pesan gue sih ya untuk yang denger dan atau lu masih orang yang kayak gitu, lebih baik lu nggak usah ngejudge sih. Kalau emang lu nggak percaya, ya udah itu simpan aja buat lu gitu. Gak usah lu judge ke orang-orang yang lagi berteori, orang yang lagi berdiskusi akan hal itu, dianggap bodoh. Asik, gue motivator gue. Lanjut lagi, Matt. Gimana, Matt? Kalau gue jujur pertama nonton juga gue nggak tahu ya yang ini orang sebenarnya ngomongin tuh kebenaran apa kagak. Kenapa ya? Kagak lu tuh ngomongnya di gue tuh muka lu udah pixel ngeblur, terus lu ngomongnya tuh kayak gitu kayak ya sih saya awalnya coba-coba kayak investigasi anjing nge-lag anjing. Udah nggak nge-lag deh kayak deh. Jadi maksudnya kalau menurut gue ya gue nggak tahu sih dia ini kebenaran apa enggak, tapi yang gue nonton tuh dari kemarin gue lebih kayak perhatiin kayak ini orang dari cara ngomongnya sih kayak bikin orang percaya gitu. Dia tuh kalau misalkan ngomong tuh kayak terstruktur gitu loh. Jadi dia bisa ngejelasin kayak habis dari sini ke sini tidak berantakan. Kalau orang bohong kan pasti kan habis dari ngomong ke sini terus ditanya detail lagi jadi bingung, akhirnya bercabang-cabang jadi nggak masuk akal kan. Kalau dia tuh ngejelasin terstruktur dan ngebuat kayak gampang gitu diterima. Terus juga banyak sih sebenarnya yang bikin lu bisa membuat lu percaya lah. Kalau lu tidak benar-benar kepala batu ya. Maksudnya kayak ada sedikit lu sedikit bisa kayak mungkin nih orang bener. Maksudnya kayak dia udah tes poligraf berkali-kali dan hasilnya jujur semua, statementnya sama selama puluhan tahun. Iya, maksudnya 30 tahun lu berbohong lu. Maksudnya kalau seandainya dia bohong ya dengan statement sama. Dan dia juga nggak takut gitu, apalagi yang tadi fakta, dia ngebandingin fakta. Juga kalau kalian bilang kan katanya dia bisa tahu gitu ya kayak alat-alat gitu. Bener sih. Ya,
gue percaya tapi yang diomongin bener sih, Bob. Iya. Emang gue nggak tahu kebenarannya. Kayak bener sih tadi ketika gue dengerin dia ngomong kayak ngedengerin pas dia lagi nginget kejadian itu loh. Bukan kayak membuat sesuatu gitu. Jadi kayak bener-bener dia balik lagi ke masa dia itu, kayak gue ngelewatin ini, gue ngeliat ini, terus di sana gue harus ngelakuin ini, gitu-gitu, kayak ada stepnya gitu, kayak bener-bener dia balik pas dia di situ ditanyain. Dia Iya, ingat kayak lagi ditanya kejadian lah itu. misalnya dulu masa kecil lu tuh kayak gimana sih gitu. Iya. Pasti lu akan menceritakan hal itu dengan ingetan lu kan. Ya, kayak lu bercerita kayak gitu sih. Beda lah kalau lu bohong gitu kan. Makanya kemana-mana. Iya, dia Iya, kayak makanya. balik ke sana lagi menjelaskan hal-hal yang dia lihat, detail banget. Sama ini juga apakah dia bohong ke semua keluarganya gitu, Nah itu Iya. istrinya. Bener sih itu. selama puluhan tahun ya masa. Iya, maksudnya kalau misalnya gue bohong, pasti gue ngasih tahu salah satu dari lu. Iya sih. Logika itu tuh sangat logika sih sebenarnya. Maksudnya kalau gue bohong pasti sebenarnya gue bohong ya, gue ini cuma buat viral doang, jangan kasih tahu gitu. Pasti ada salah satu orang yang gue kasih tahu lah, nggak mungkin semuanya. Dan di dokumenternya dibilang juga kan, kayak keluarganya, teman-temannya bilang Bob selalu mengatakan hal yang sama ke mereka, nggak ada yang beda. Ya sih kayak gitu sih. Cuma emang sayangnya sih menurut gue bodohnya dia pakai terjadi Bob pelacur anjing, padahal udah keren anjing. Itu yang Kenapa bikin sih lu buka rumah bordil anjing? Jadi yang menguatkan kayak ya lu katanya fisikawan lu gitu. Maksudnya jadi kayak gitu loh, Bet. Kesel. Bener-bener. Ya, tapi kan reputasinya udah hancur sebagai fisikawan, dia udah nggak ada jalan lain. saya buka rumah bordil ya. Iya. Demi duit bro. Oke. Tapi kan Itu dari sih yang Ada nggak? kasus itu jadi malah makin gue percaya lagi tuh yang dia suruh ngaku. Iya sih. Iya. Iya yang dia bilang, lu udah mending aku daripada gue penjara gitu loh. Tapi di luar dia bohong atau enggak, sebenarnya kasihan sih sama dia. Iya. Kayak gara-gara hal itu hampir setengah hidupnya kayak nggak tenang. Iya, merasa diawasi terus ya. Iya. Di yang Interview terakhirnya masih diawasi, Fat, gila. Yang di dokumenter tuh yang dibilang, lu nyaman gak ngomongin tentang hal ini? Dia langsung enggak nyaman, Enggak, langsung gitu. langsung Kasian. ditembak bilang enggak. Iya sih. Enggak ada mikir sama sekali. Yes, gue tutup ya. Boleh. Kita kasih sinopsis dulu. Ini kan udah ini part 2 lah. Berarti next selanjutnya kalau sesuai ini kita akan bahas tentang Roswell. Jadi Faris sinopsis sedikit tentang Roswell is. Tuh gue lupa. Pokoknya di Roswell itu ada Duh, salah baru tuh satu ini dah. ditembak dia lupa. Nah itu mau belajar tuh kalau terus kayak gitu. Kayak gitu bener tanya nyaman atau enggak. Berarti gue bener kan, jujur kan. Iya. Soalnya baca udah setahun 2 tahun yang lalu. Pokoknya intinya di Roswell ada pesawat, ada barang jatuh gitulah, terdampar gitu. Dan Kayaknya fotonya deh. banyak saksinya. Tapi akhirnya di berita diumumin kalau itu kayak bukan gitulah, kayak militer gitulah, percobaan militer gitu. Jadi Tapi pokoknya banyak saksinya yang lihat itu tuh itu ada pesawat jatuh gitu, pesawat dia dibilang ya lu tau lah bentuk pesawat gitu. Masa kalau seandainya kesaksiannya dia ngomongnya benda aneh kalau nggak salah deh, bukan pesawat ya. Kayak jadi ya lu tahu kalau pesawat bentuknya gimana, tapi kan ini ada satu benda jatuh. Pokoknya saya ingat gue ini sih pemerintah berusaha nutupin dengan alasan yang masih kurang memuaskan gitu loh, yang agak nggak masuk akal menurut gue. Dan banyak saksinya di kejadian Roswell itu. Salah satu kasus UFO yang paling gede. Fenomenal. Iya. Paling gede. Paling mudah dipercaya. Pemerintah nutupinnya dengan alasan-alasan yang kurang masuk akal aja. Itu sih. Habis kita bahas Roswell, kita bahas Area 51, bentuk alien, kesaksian orang yang tentang alien dan lain-lain gitu ya. Kapan nih kita bahas tentang ini nih? Gue mau nanya nih. Apa? Yang kan zaman dulu banyak tuh artefak-artefak yang kayak gambarin UFO alien. Itu kapan tuh kita bahas? Nanti bro, pasti kita part berapa sih? Minggu lupa part keberapa ya. Pokoknya intinya edisi bulan puasa ini opening tengah malam akan keluar seminggu 2 kali bro. Tuh benar-benar menarik sih tuh. Jadi kita tema bulan ini kan puasa ini adalah alien
Dan ya mungkin kalian kalau yang request tentang yang lain kita akan tampung, tapi selama sebulan ini Alien. Dan apa ya? Oh mungkin ini ya, biar pendengar tahu juga, banyak banget nih yang request Dark Series. Mungkin ya kita akan bahas sebelum season 3-nya keluar, jadi biar lebih fresh sih. Kita akan Kalau breakdown. ini apa? Misalnya lu jadi bagian dari pemerintah, terus ada UFO nih, ada alien, apakah lu setuju untuk disimpan atau lu keluarin? Anjing pertanyaannya. Lu pikirin dampaknya gitu maksudnya ke masyarakat kalau lu ngeluarin. Siapa tahu persepsi lu lagi jadi berubah kan gitu untuk. Iya sih benar. Jadi ke sisinya pemerintah. Gue tapi karena gue salah satu orang yang pengen tahu sebagai masyarakat biasa, ketika kita nih sekarang nih kita rasa penasaran, kita nih pengen tahu, dan ketika kita masuk ke pemerintahan dan kita mengetahui hal itu, apa yang kita lakukan, sebarkan atau enggak? Sebenarnya pengennya nyebarin sih gitu loh. Pastilah semua orang deh kayaknya dah pengen pamer ya kok. Udah pernah lihat belum lu alien aja? Balik lagi kalau lu sebarin ya pasti lu cuma dibilang apaan sih lu, kayak enggak maksudnya resmi ya. Sebarin terus bener-bener dipamerin. Dampaknya pasti ada banyak. Iya dampaknya pasti banyak. Iya sih. Makanya itu yang bikin mereka nutupin gitu. Iya sih masuk akal juga. Yang gue pikirin sih dampaknya gini. Kita hidup bersama ya. Misalnya adanya alien pasti bakal ngubah persepsi kita. Misalnya pola pikir lah. Bakal ke agama juga, ke ketuhanan. Oh iya benar-benar. Iya, misalnya itu yang bikin chaos sih. Iya bakal bisa bikin chaos juga kan. Misalnya ada saatnya mereka menyimpulkan bahwa misalnya di kitab itu alien nggak ada, terus mereka menyimpulkan misalnya alien diresmiin ada, mereka bakal nyimpulin berarti apakah Tuhan ada atau enggak, pasti bakal kayak gitu sih. Banyak dan sih jadi bikin orang jadi nggak bermoral ngelakuin apa aja. Itu baru dari satu sektor ya. Satu sektor doang. Belum lain-lainnya. Tapi juga ternyata dampaknya kalau gue mikir gitu. Iya. Kalau gue mikir pertamanya kalau misalkan disebarin resmi kalau alien ada, nanti pasti gue mikirnya satu saat kita akan hidup berdampingan gitu. Pasti. Berdampingan aja. Tapi kita jadi hewannya alien ya. Enggak, maksudnya siapa tahu sekarang udah Fet. Iya. Kita ada sebuah simulasi. Tapi kita nggak sadar ya, jangan. Iya kita The Sims ya gue. Iya. Percobaan. Gitu sih. Kita pet anjir. Apa ya? Dampaknya akan ke hal itu, karena nggak semua orang pasti bisa nerima hal itu juga gitu. Walaupun ya kita bahas ini juga bukan berarti kita berempat nggak beragama gitu, maksud gue. Kita beragama. Benar dong. Ini harus ditekankan juga gitu loh. Gimana ya? Ketika lu bahas agama, lu nggak bisa menyangkut pautkan dengan hal lain gitu. Dan ketika lu bahas hal lain, misal lu bahas fisika, ya lu jangan menyangkutkan dengan agama juga. Pokoknya intinya hal sebaliknya lah, karena itu akan menjadi ketika lu menyambung-nyambungkan fisika dan agama, karena banyak banget hal yang nggak akan nge-clash gitu loh. Makanya banyak banget ilmuwan yang akhirnya dia nggak percaya dia hanya bertuhan dengan ilmu pengetahuan. Baik banget tuh kalau lu ini kan jarang banget yang percaya agama, jadi ya jangan disangkut pautin lah gitu. Jadi open minded aja gitu tentang ini gitu sih. Oke. Pamit ya. Intinya sudah 45 menit juga. Kita bahas sudah ngoceh juga udah lama. Dan gue juga baru ternyata ada yang request juga loh tentang alien ini. Gue lupa namanya, dari pendengar kita juga lah pokoknya. Gue Bimo Konspirator pamit. Gue Fedan Labil cabut. Gue Faris Realistis Peace. Yo, baru tuh. Jo, ayo mampus Jo. Pendengar. Jo pendengar aja. Tapi cabutnya gini dong, Pet. Cabutnya gini dong, Pet. Asik, kayak Brass Challenge. Ya. Yaudah, gitu aja sih ya. Selamat malam. Thank you.